Assalamualaikum. Nah, kembali lagi sama Acil Kisah. Nah, kali ini Acil Kisah tuh mau memperbaiki konten ya, karena banyak yang nanya nggak ngerti bahasanya. Nah, sekali ini kita tuh menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau ada yang salah-salah, mohon dikoreksi ya. Ini mau potong baju ceritanya. Oh, ngomong baju kita nih ya, nih yang cakep yang adem ini tuh di endorse oleh Rizkia Patia. Tuh, agen daster termurah sekalimantan Selatan. Buat kalian yang kepo baju-baju daster adem-adem bagus-bagus begini ini, silahkan cek aja di IG sama di Shopee-nya ini ya. Tuh, pokoknya di situ dia sering bagi-bagi giveaway lah ya, diikutin semuanya pokoknya. Kalau pakai Shopee tuh murah banget, that's ongkir ya, bisa langsung datang ke tokonya juga di Martapura di Sekumpul sana. Nah, oke, terima kasih banyak ya Icun ya, mudah-mudahan makin kaya, makin sugih, makin berkah lagi rezekinya, amin ya robbal alamin. Ini pertemanan ya, saya makanya di endorse. Yang mau endorse silahkan ya. Nah, kali ini tuh kita mau berbagi kisah tentang Gunung Putih Misteri. Gunung Putih, sudah pernah dengar nggak ya? Orang Cempaka tahu nggak sih Gunung Putih di mana? Aku juga ya ngumpulin cerita ini tuh dari sumber yang terpercaya ya. Dari sumber pertama tuh dari Nini Kinah yang memang suka banget cerita tentang Gunung Putih, dan yang kedua tuh nenek aku sendiri, Nini Samah, dan ada juga dosen aku. Beliau sudah meninggal sih ya, dulunya kepala perpustakaan di Banjarbaru sini. Nah, untuk masuk ke wilayahnya kita cerita dulu tentang Cempaka ya, wilayah Cempaka ya. Oke, Cempaka ini merupakan desa di pinggiran kota Banjarbaru ya. Dia memiliki 4 kelurahan, ada Kelurahan Palam, ada Bangkal, Kelurahan Cempaka, dan Kelurahan Sungai Tiong. Jadi 4 ya kelurahannya. Nah, luas wilayahnya itu 147 km persegi dan masyarakatnya itu 8.569 jiwa. Nah, seperti itu ya. Luas wilayah Cempaka ini lumayan luas ya, tanahnya juga masih banyak yang kosong. Nah, untuk sebagian yang tidak tahu ya, Cempaka ini merupakan tuh kampung tua, orang menyebutnya ya, kampung lama yang memang sudah dihuni sejak zaman Belanda. Nah, yang menceritakan kepada aku ini adalah Nini Kinah. Jadi itu hidup di zaman Belanda dan juga di zaman Jepang. Cuma memang aku mendengar cerita ini waktu aku masih MTS ya, kan aku suka banget tuh sama sejarah, makanya suka banget nanya-nanya. Jadi ketika beliau cerita tuh aku suka banget ngedengerin, sampai tiap hari tuh jalan-jalan ke rumah beliau cuma buat dengerin beliau cerita ya. Saking penasarannya nanti aku tanya lagi sama nenek aku di Sungai Tiong, nenek Sama. Dia cerita memang bener ya, kalau di Gunung Putih itu memang benar-benar ada harta peninggalan Belanda. Nah, buat kalian ya nih para arkeolog atau orang pintar yang bisa mengadakan pertukaran, nanti mau mengadakan pertukaran ajak-ajak aku ya. Beneran gak sih ada harta karun Belanda di sana ya? Nah, nanti lokasinya aku tunjukin ya. Nah, untuk wilayahnya sendiri itu masih masuk di wilayah Kelurahan Cempaka ya. Tepatnya tuh di dekat pemukiman wilayah transmigrasi. Nah, kenapa aku berani cerita ini? Karena memang aku dari kecil tuh di sana ya hidupnya ya, dekat dengan di situ karena daerah wilayah Gunung Kupang, dekat dengan sawah mama aku. Nah, aku bagi pengalaman ini waktu aku kecil ya, pernah diajak mama aku buat nyari kayu bakar di sana. Memang ada gundukan kayak gunung-gunung begitu, cuman ada ini apa, ada lubang, orang menyebutnya itu ampus ya, atau tempat keluar masuk udara segar gitu ya, orang menyebutnya sini ampus. Ada 4 teman-teman ya, ada 4 sisi. Kayaknya nggak mungkin kalau secara ilmiah ya, jadi itu memang kayak dibikin oleh manusia. Nah, memang Gunung Putih ini terkenal ya dulunya karena di wilayah situ dulu adalah perkampungan Belanda teman-teman ya, memang benar ada perkampungan Belanda. Dulu waktu aku masih MTS itu aku pernah lihat tuh masih ada bangunan-bangunannya sebagian, masih ada lantainya, masih ada dinding-dindingnya, tapi sama orang kampung di sini itu dihancurin. Jadi bata-batanya itu dipakai buat renov rumah-rumah mereka. Ada yang dibikinkan ke WC, ada yang dibikinkan ke dapur. Jadi batanya tuh katanya kuat banget ya, termasuk amang aku tuh ya. Paman aku tuh ngambil bata di sana buat bikin WC dia ya. Jadi sekarang nih kalau kalian mau lihat di mana sih bekas rumah Belandanya sudah nggak ada lagi ya. Bahkan ini bendungan Belandanya tuh sudah tidak sebagus dulu. Kalau dulu tuh memang masih bagus ya, karena mama aku tuh setiap Jumat dulu ini ya jaga tambak ikan di sana. Nah, makanya aku tahu banget ya di sana tuh tempatnya dulu tuh banyak banget ya pecahan-pecahan kaca-kaca bekas-bekas ini ya, bekas perumahan gitu tuh, banyak pecahan kaca-kaca, piring-piring, cangkir-cangkir, sendok-sendok kayak gitu tuh masih banyak dulu di situ teman-teman ya. Bahkan ada orang kampung di sini yang dulu pernah mau menabuk ini ya, mau gali sumur di sana. Ternyata
ketemu barang-barang antik di situ, ada piring, dapat cangkir, cuma karena ditabuk begitu ya, sebagian ada yang pecah dan sebagian lagi ada yang masih bagus diambil oleh, dinas ini ya, apa, eee, untuk pokoknya dipajang di museum lah gitu. Nah, di wilayah situ memang, kata dua nenek ini dan sebagian orang tua deh, kalian deh orang Cempaka tanya deh ya sama orang tua kalian yang masih hidup, yang nenek-nenek yang ingatannya masih bagus ya, benar nggak di Gunung Putih itu ada ini ya, dulu perkampungan Belanda? Karena memang benar di situ perkampungan Belanda, ada rumah sakit Belandanya juga dulu di situ. Karena orang Belanda hidupnya dulu di situ. Nah, jadi untuk menghindari Jepang katanya dulu, jadi harta-harta Belanda itu dimasukkan ke dalam gua. Nah, di Gunung Putih itu. Nah, konon katanya di situ tersimpan intan yang sangat banyak ya, karena memang masyarakat Cempaka di sini memang terkenal ya, pekerjaan utamanya dulu adalah mendulang. Kalau memang sekarang ya tanahnya tuh sudah makin sedikit, makanya makin sedikit juga orang yang mendulang karena tanahnya sudah tidak ada lagi. Tapi kalau kalian di tahun 2000-an banyak banget itu ya, ini pendulangan intan di sini, apalagi zaman Belanda sama zaman Jepang ya. Bahkan intan Trisakti yang gede banget yang sekarang ada di Belanda sana itu juga dapatnya di Cempaka sini ya teman-teman ya. Sampai sekarang tuh duitnya kemana juga nggak tahu, kasihan yang nemuin keluarganya tuh ya, nggak dapat kompensasi sama sekali. Nah, jadi di Gunung Putih itu katanya ada intan babotol orang menyebutnya, intan full 1 botol gitu ya, sama emas-emas dan lain sebagainya. Nah, katanya dulu pernah ada orang pintar yang mau mengadakan pertukaran teman-teman ya. Cuman orang yang memeliharanya ini, jadi intan itu sudah masuk ke alam lain teman-teman ya. Jadi walaupun kita orang biasa nih mau mau ngambil nggak ngelihat lagi karena sudah dipelihara oleh orang halus di sana. Nah, katanya kalau mau mengadakan pertukaran, kita itu harus mau mengabdi ke dia. Jadi nanti kita tuh akan kaya selama 7 turunan gitu ya. Nah, nanti 7 turunan kita itu ada boroknya teman-teman ya, karena mengambil apa, kita menyembah orang itu, dia tuh ada boroknya kalanya di belakang gitu. Borok itu teman-teman ya, korengan, apa sih borok, pokoknya kan namanya borok ya, korengan di belakang gitu. Kalau mau ngambil itu intan harus mau menanggung resikonya, kita sekeluarga juga borokan di belakang gitu. Nah, makanya orang kampung nggak ada yang berani. Nah, ada juga yang memberitahu ya, kalau nenek aku tuh ngasih taunya kayak gini, nggak ada ya Lis yang berani ngambil emas di sana, intan di sana. Kenapa? Karena memang dari pihak Belanda tuh sudah memasang jebakan-jebakan granit-granit di sana. Jadi salah-salah injak meledak, mati kita. Nah, makanya orang kampung tuh banyak yang nggak berani ke sana. Tapi kalau ada yang memang berani yang menggunakan alat-alat canggih, misalnya datangin ke sana tuh bisa mungkin ya. Ajakin aku ya, jangan lupa ya. Nah, jadi itu ya misteri Gunung Putih ya di Cempaka. Memang Cempaka ini kampung tua orang menyebutnya. Memang sejak zaman Belanda sudah ada teman-teman ya. Nah, jadi itu ya misteri Gunung Putih ya. Kalau ada salah-salah, kurang-kurang dan lain sebagainya, silahkan ini ya, apa, komen-komen di bawah ya. Khusus orang Cempaka komen dong ya, yang lebih tahu detail tentang cerita Gunung Putih ini. Kalau memang ada yang perlu layak kita diskusikan, kita akan diskusikan ya. Kalau ada yang ingin diperbaiki juga ya, kita mau banget ya, kita menerima kritik dan saran. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Jangan lupa follow kita di Facebook, di YouTube, di Facebook dan lain sebagainya ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.